Selamat pagi dan shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada. Selamat berjumpa pada awal minggu yang baru ini, dan saya berharap bahwa saudara-saudara ada dalam penyertaan dan berkat-berkat Tuhan senantiasa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa yang penuh kasih dan maha kuasa, kami sungguh-sungguh memuji-Mu dan berterima kasih untuk hari yang baru dalam mengawali perjalanan hidup kami pada sepanjang minggu ini. Roh Kudus, kami mohon pencerahan-Mu untuk kami dapat mengerti dan menerapkan firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema untuk minggu ini yakni api iman yang tetap menyala. Teks terambil dari Yosua 14 ayat 10 hingga 12, Yosua 15 ayat 14. Saya meringkas firman Tuhan menjadi seperti ini, dan inilah kata-kata Kaleb kepada Yosua. Kini sudah 45 tahun lamanya, jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat, sama seperti pada waktu aku disuruh Musa. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Yosua 14 ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Yosua 15 ayat 14. Saya ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu untuk kita dapat mendalami perenungan ini. Siapakah Kaleb? Ia salah seorang pemimpin Israel dari suku Yehuda. Ia juga salah seorang pemimpin yang diutus Musa bersama 11 pemimpin suku lainnya untuk mengintai tanah Kanaan selama 40 hari. Kaleb dan Yosua, dua orang ini sangat yakin bahwa mereka dapat masuk ke tanah perjanjian seperti yang Tuhan janjikan sebelumnya. Dan setelah Musa mati, Tuhan mengangkat Yosua untuk memimpin umatnya memasuki tanah perjanjian. Kaleb dan Yosua, hanya merekalah yang akhirnya dapat masuk ke tanah perjanjian seperti yang mereka percayai dan katakan. Sedang lainnya yang berusia 20 tahun ke atas tewas di padang gurun selama 40 tahun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada 3 hal yang terdapat dalam ekspresi iman Kaleb ini. Yang pertama, Kaleb merupakan seseorang yang memiliki visi, sasaran, atau impian pada masa depan. Atau saya sebut man of vision. Orang sering mengatakan, no vision, no future. Tanpa visi, tidak ada masa depan. Berikanlah pegunungan itu, kata Kaleb kepada Yosua. Pegunungan yang ada di wilayah Hebron. Inilah visi, tujuan, atau sasaran yang Tuhan taruh di hati Kaleb. Meski sudah lanjut umurnya, yakni 85 tahun, namun kobaran hati untuk meraih impian tersebut sangat kuat menyala di hatinya. Meski untuk meraihnya tidaklah mudah, karena ia dan orang-orangnya harus mengalahkan orang-orang Filistin dan orang-orang keturunan raksasa di situ. Yang kedua, Kaleb adalah orang yang memiliki iman, atau saya sebut man of faith. Kaleb memiliki iman yang terlatih dan bertumbuh dengan melewati berbagai kesulitan dan tantangan sejak keluar dari Mesir hingga memasuki tanah perjanjian. Sejak ia berusia muda hingga lanjut usia. Kali ini, sasarannya tidaklah mudah. Musuh jauh lebih tangguh dan terlatih secara keprajuritan. Dibutuhkan ibaratnya iman yang dapat memindahkan gunung. Apalagi ia sudah tua, tetapi ia tidak bersandar pada kekuatannya sendiri, melainkan bersandar pada kuasa Allah yang sanggup merobohkan dan meruntuhkan tembok-tembok Yeriko. Kalau tembok Yeriko Allah dapat runtuhkan, masakan orang-orang Filistin dan keturunan raksasa-raksasa di Hebron
tidak bisa Tuhan kalahkan, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya. Yang ketiga, Kaleb orang yang memiliki pengharapan atau man of hope. Ciri atau karakteristik Kaleb yakni ia senantiasa berharap kepada Tuhan. Ketika Kaleb bertindak dengan iman agar visi atau impiannya dapat teraih, ia berharap Tuhan memberkatinya. Ia juga berharap Tuhan mendengar dan mengabulkan doanya, sehingga impiannya menjadi kenyataan. Adanya visi atau sasaran yang jelas, ini akan memicu api iman dan pengharapan kita tetap menyala. Saya ingin bercerita sedikit. Suatu hari saya diajak oleh seorang ibu ke daerah pegunungan di Cisarua, Bogor, untuk mendoakan usahanya. Waktu itu beliau sudah berusia 62 tahun. Ia pensiun dari sebuah bank swasta dengan posisi senior vice president atau SVP. Dengan susah payah, mobil melewati jalan sempit yang sepi dan menanjak yang hanya mampu dilewati satu mobil. Kiri kanan merupakan jurang dengan banyak pohon bambu-bambunya. Kami berhenti dan mobil bisa masuk area milik ibu itu sedikit. Saya kaget, terkejut, karena jurang itu dia ubah bagian paling bawah untuk menjadi kolam ikan, dan di atasnya untuk peternakan ayam. Dan di sekitar peternakan ayam itu, ia tanami pohon buah-buahan. Area jurang itu ia ubah menjadi area perikanan, peternakan, dan perkebunan. Dengan iman dan pengharapan, visi ibu ini menjadi kenyataan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dapat kita peroleh atau pelajari dari renungan dan kisah yang saya ceritakan di atas? Yang pertama, milikilah visi atau tujuan yang jelas. Yang kedua, milikilah iman dan jangan pernah meragukan Tuhan dan firman-Nya. Yang ketiga, milikilah pengharapan akan Tuhan, pengharapan akan pertolongan-Nya. Tetaplah memiliki visi, sebab tanpa visi, hidup serasa berhenti. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman Tuhan benar-benar memberkati kami. Dan tolonglah kami agar kami dapat menerapkan dalam hidup kami pada sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapa untuk penyertaan, pimpinan, dan arahan Tuhan pada sepanjang hari-hari pada minggu yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kini terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.